Halo semuanya, selamat datang lagi nih di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah teks kuno yang jujur aja, intens dan memikat banget. Diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 4. Teks ini bener-bener narik kita masuk ke tengah-tengah dunianya Nabi Elisa, di mana sekedar untuk bertahan hidup sehari-hari itu seringkali penuh dengan krisis yang nyata. Kita nggak lagi ngomongin pertempuran militer besar-besaran atau intrik politik kerajaan di sini. Sebaliknya, sumber sejarah ini nawarin kita pandangan yang super intim tentang keputusasaan manusia di level paling bawah dan intervensi yang benar-benar luar biasa. Jadi yuk langsung aja kita selami dan lihat gimana catatan kuno ini masih punya gaung yang kuat sampai hari ini. Nah, ini dia 4 poin utama yang bakal kita obrolin hari ini. Minyak janda yang tak habis-habisnya, disusul kisah putra perempuan Sunem, lalu maut dalam kuali, dan terakhir memberi makan 100 orang. Sambil kita jalan ngebahas satu persatu ceritanya, coba kalian perhatiin baik-baik ya. Ada tema yang terus berulang di sini, yaitu tentang penyediaan kebutuhan yang ajaib di saat genting, dan pastinya kehidupan yang berhasil mengalahkan maut dan keputusan asa. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, minyak janda yang tak habis-habisnya. Sebuah krisis utang. Teks ini tanpa basa-basi langsung ngelempar kita ke sebuah krisis ekonomi yang parah banget. Coba kalian posisikan diri kalian di tempat si ibu ini. Dia ini seorang janda dari golongan anak-anak Nabi, dan dia datang ke Elisa dalam kondisi yang benar-benar terdesak. Suaminya baru aja meninggal dan ninggalin utang yang mencekik. Perhatiin deh kontras yang gila banget dari situasi ini. Di satu sisi ada ancaman yang super ngeri, penagih hutangnya datang buat ngambil 2 anak laki-lakinya untuk dijadiin budak. Ini kenyataan hukum ekonomi kuno yang kejam tapi nyata. Terus di sisi lain, apa aset yang dia punya buat ngelawan itu semua? Nyaris nol besar. Waktu Elisa nanya apa yang dia punya di rumah, dia jawab nggak punya apa-apa kecuali 1 buli-buli kecil berisi minyak. Bayangin, ancaman yang sebesar itu cuma dilawan sama sumber daya yang kelihatannya nggak ada artinya sama sekali. Terus apa yang Elisa lakuin? Ngasih dia uang? Nggak dong. Teks mencatat kalau Elisa malah ngasih serangkaian instruksi yang sangat spesifik dan ritualistik. Pertama, pinjam bejana atau wadah kosong dari semua tetangganya dan digarisbawahi, jangan sedikit. Kedua, masuk ke rumah dan tutup pintu rapat-rapat bareng anak-anaknya. Ketiga, mulai tuangkan minyak dari buli-bulinya yang kecil itu. Dan keempat, sisihkan bejana-bejana yang udah penuh. Poin pentingnya di sini adalah ada sebuah proses metodis yang harus dia ikuti dengan penuh keyakinan buat mancing mujizat ini. Keajaiban ini nggak jatuh dari langit gitu aja, tapi butuh tindakan dan partisipasi aktif dari si janda. Dan bagian ini ngasih lihat resolusinya dengan brilian banget. Sang janda terus menuangkan minyaknya, ngisi setiap bejana yang dibawa sama anak-anaknya. Teks itu nyatet dengan sangat indah, kalau minyak itu baru berhenti mengalir, tepat pas nggak ada lagi bejana kosong yang tersisa. Pas anaknya bilang nggak ada lagi bejana, baru deh minyak itu berhenti mengalir. Ini semacam pelajaran luar biasa ya, di mana kapasitas sebuah mujizat itu ternyata berbanding lurus sama seberapa besar persiapan dan usaha mereka. Habis itu Elisa nyuruh dia buat jual minyaknya, bayar semua utangnya, bebasin anak-anaknya dari perbudakan, dan bahkan mereka bisa hidup dari sisa uangnya. Keren banget kan? Nah, sekarang kita geser ke bagian kedua, putra perempuan Sunem, sebuah janji dan tragedi. Kisah ini mungkin yang paling panjang dan nguras emosi. Beda banget sama janda miskin sebelumnya, wanita dari daerah Sunem ini statusnya kaya raya. Dia bahkan sampai ngebangun dan ngisi perabotan di sebuah kamar kecil di atas atap rumahnya, khusus buat tempat istirahat Elisa kalau lagi mampir ke daerah situ. Kalau kita lihat alur ceritanya ini, sebenarnya makan waktu bertahun-tahun loh. Awalnya, sebagai bentuk terima kasih atas kebaikan wanita ini, Elisa ngejanjiin kalau dia bakal punya anak laki-laki. Padahal suaminya udah lumayan tua. Janji itu beneran kejadian, anaknya lahir terus tumbuh besar. Tapi, suatu hari pas dia lagi di ladang nemenin ayahnya, tragedi yang gak disangka-sangka terjadi. Anak ini tiba-tiba ngeluh kepalanya sakit banget, dia teriak, "Kepalaku! Kepalaku!" Dia langsung dibawa pulang, duduk di pangkuan ibunya sampai siang, dan akhirnya meninggal. Lompatan dari janji yang ajaib jadi tragedi yang tiba-tiba ini, jujur aja benar-benar bikin patah hati. Tapi sang ibu ini tangguh banget. Daripada sibuk ngurusin pemakaman, dia malah ngebaringkan tubuh anaknya di tempat tidur sang nabi, nutup pintu, dan langsung buru-buru naik keledainya ke Gunung Karmel buat nyari Elisa. Pas ketemu, coba dia dengerin pertanyaan yang nusuk banget ini. Sambil megang kaki Elisa, dia ngomong dengan nada yang sangat konfrontatif. Kurang lebih dia bilang gini, "Aku nggak pernah minta anak ini kan? Aku udah bilang jangan kasih aku harapan palsu kalau ujung-ujungnya cuma buat diambil lagi." Rasa sakit, sedih, sekaligus rasa keadilannya yang hancur tergambar super jelas di teks secara ini. Mendengar komplain itu, Elisa langsung nyuruh pelayannya yang bernama Gehazi buat lari duluan ke sana dan naruh tongkat nabi milik Elisa di atas wajah anak itu.
Tapi tahu nggak, metode jarak jauh ini ternyata gagal total. Gehazi balik lagi dan bawa laporan yang bikin suasana makin tegang. Anak itu tidak bangun. Nggak ada suara, nggak ada reaksi sama sekali. Dan ini mau nggak mau maksa Elisa buat datang sendiri dan ngadepin langsung maut yang ada di depannya. Dan apa yang dilakuin Elisa selanjutnya ini? Wah, ini salah satu proses yang paling spesifik dan agak sedikit creepy sih kalau dibayangin. Tapi ini yang tertulis di teks kunonya. Elisa masuk ke kamar, nutup pintu. Ingat ya, tema nutup pintu ini muncul lagi. Terus dia berdoa. Setelah itu, dia ngelakuin kontak fisik yang intim banget. Dia berbaring menelungkup di atas tubuh anak yang udah kaku itu. Mulut ketemu mulut, mata ketemu mata, tangan ketemu tangan. Waktu tubuh anak itu mulai kerasa hangat, Elisa bangun, mundar-mandir di dalam rumah dengan gelisah, terus dia ngulangin posisi itu lagi. Ini membuktikan kalau ini bukan sekedar sulap instan, melainkan sebuah usaha fisik dan spiritual yang benar-benar menguras tenaga. Dan dari semua proses panjang itu, teks ngasih kita satu detail sensorik yang luar biasa tajam, angka 7. Setelah upaya kedua Elisa tadi, anak yang tadinya udah meninggal itu tiba-tiba bersin, tepat 7 kali. Baru setelah itu dia buka matanya. Detail kayak bersin 7 kali inilah yang bikin narasi kuno ini terasa sangat membumi dan nyata banget. Kehidupan itu kembali dengan cara yang paling organik, tali manusiawi, lewat sebuah hembusan napas yang tiba-tiba. Nah, dari tragedi keluarga yang sepi di kamar tadi, teks ini narik kita balik ke sebuah krisis komunitas yang skalanya lebih luas di bagian ketiga, maut dalam kuali. Latar ceritanya ada di sebuah daerah bernama Gilgal. Waktu itu lagi ada kelaparan atau paceklik parah banget di sana. Rombongan Nabi lagi pada kumpul duduk di depan Elisa, dan karena semuanya kelaparan, mereka nyiapin satu kuali besar buat masak sup alias sayur bareng-bareng. Terus, kengerian pun terjadi. Ada satu orang yang pergi ke ladang buat nyari sayuran liar. Dia nemu semacam tanaman rambat liar, dan dia metik labu liar banyak banget sampai penuh pangkuannya. Karena dia nggak tahu kalau itu bahaya, dipotong-potonglah labu itu dan dicemplungin ke dalam kuali yang lagi mendidih. Begitu mereka mulai makan, wah, rasa racunnya langsung nusuk. Kepanikan pecah seketika, dan kutipan ini ngegambarinya dengan pas banget. Maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Bayangin aja, di tengah kelaparan ekstrim, satu-satunya makanan yang mereka punya malah berubah jadi racun mematikan. Jadi gimana cara mereka nyelesain krisis ini? Di satu sisi ada ancaman maut dari labu beracun itu. Dan apa coba penawarnya? Elisa cuma minta diambilin sedikit tepung. Yap, tepung biasa. Dia nggak nyuruh ngebuang semua isi kuali yang berharga itu. Dia cuma ngelemparin tepungnya ke dalam kuali, dan entah gimana caranya, secara ajaib, racunnya hilang. Teksnya cuma bilang dengan simple, tidak ada lagi bahaya dalam kuali itu. Sebuah solusi yang teramat sederhana tapi berhasil ngatasin krisis yang mematikan. Cerita tentang makanan tadi mengantar kita masuk ke bagian keempat sekaligus terakhir kita hari ini. Memberi makan 100 orang. Roti yang berlipat ganda. Kisah ini nyambung banget sama tema awal kita, yaitu soal penyediaan ajaib di tengah situasi yang serba kekurangan. Di masa-masa yang masih sulit itu, ada seorang pria dari daerah Baal Salisa datang ngebawa persembahan makanan buat Elisa. Nah, coba deh kalian perhatiin angka ini. 20. Pria tadi ngebawa 20 buah roti jelai, plus beberapa bulir gandum baru yang masih ada skamnya. Di kondisi normal, 20 roti mungkin kelihatannya udah cukup banyak ya. Minimal buat satu keluarga kecil lah. Tapi ingat konteksnya. Roti ini dibawa ke tempat kumpulnya rombongan Nabi. Dan disinilah letak masalah utamanya. Waktu Elisa nyuruh pelayannya buat ngebagiin makanan itu biar semua orang bisa makan, pelayannya ngelihat jumlah rotinya, terus dia ngelihat jumlah orangnya. Ada 100 orang laki-laki dewasa di sana. Nggak heran kalau pelayannya langsung skeptis. Dia nanya, "Hah? Apakah ini harus kuhidangkan di depan 100 orang?" Secara logika dan matematika, ngebagi 20 roti kecil buat 100 pria dewasa yang lagi pada kelaparan parah itu benar-benar mustahil. Tapi Elisa tetap teguh. Berdasarkan firman Tuhan, dia ngeluarin sebuah janji yang benar-benar nabrak logika. Dia bilang, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Dan gila nggak tuh, persil kayak gitu yang terjadi. Makanan yang jumlahnya cuma sedikit itu mulai dihidangkan. 100 orang itu makan sampai benar-benar kenyang. Dan yang bikin makin takjub, masih ada sisanya. Yang tadinya sedikit, berubah jadi berlimpah ruah, ngejawab krisis kelaparan dengan cara yang benar-benar jauh di luar akal sehat manusia. Saat kita merangkum sesi bedah materi kita tentang dua Raja-Raja 4 ini, ada satu pemikiran provokatif nih yang pengen saya titipin buat kalian pikirin.
Kita tahu kitab-kitab sejarah itu biasanya isinya penuh sama kisah raja-raja besar, kekaisaran yang runtuh, atau perang yang epik. Tapi di sini, para juru tulis kuno justru milih buat ngelestariin narasi-narasi yang sangat membumi ini. Tentang utang seorang ibu janda, jeritan kesedihan seorang ibu yang kehilangan anaknya, insiden keracunan makanan di dapur, sampai ke soal stok roti yang nggak cukup. Kenapa coba detail-detail sekecil dan semanusiawi ini dianggap sama pentingnya untuk dicatat dalam sejarah? Mungkin ini ngajarin kita satu hal, bahwa krisis sehari-hari dan perjuangan kelangsungan hidup individu itu nyatanya nggak pernah terlalu remeh untuk diperhatiin oleh sejarah. So, apa yang kalian pelajari dari sini? Teruslah berpikir, teruslah kepo, dan terima kasih banyak udah gabung di eksplorasi materi kita hari ini. Sampai jumpa!